Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama dengan saya, Mami Jelo. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan selalu dilancarkan segala urusannya. Dan yang sakit semoga cepat sembuh ya teman-teman. Pokoknya benar-benar harus jaga kesehatan ya teman-teman. Soalnya sekarang-sekarang ini lagi pada musim batuk, pada musim pilek gitu ya teman-teman. Jadi selalu jaga kesehatan dan selalu minum air hangat gitu ya teman-teman. Karena saya juga beberapa minggu yang lalu habis ngerasain juga sakit selama 2 minggu ya teman-teman. Jadi benar-benar terkapar banget selama 2 minggu itu. Tapi bersyukur banget sekarang udah sembuh total gitu ya teman-teman. Pemulihannya itu benar-benar lama banget sampai kurang lebih 1 minggu ya teman-teman sembuhnya. Sembuh totalnya tuh kurang lebih saya sakit panas tuh udah 1 minggu dan saya pemulihan totalnya itu rasanya badan masih sakit tuh 1 minggu. Jadi total semuanya tuh 2 minggu teman-teman. Jadi saya tahu banget gimana rasanya sakit di musim-musim gini, terus batuk juga, terus pilek juga gitu ya teman-teman. Lagi disertai dengan badan panas gitu ya, dan lanjut lagi anak-anak juga pada ikutan sakit gitu ya teman-teman. Jadi saya sarankan semuanya untuk tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu yang paling penting gitu ya. Dan oke teman-teman, itu tuh lanjut lagi dengan tugas saya seperti biasa ya. Pastinya sebagai IRT yang punya anak, pastinya nggak pernah luput dari yang namanya urus anak ya teman-teman. Pastinya selalu menjadi rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga setiap harinya, mulai dari urus anak-anak, urus rumah, dan lain-lainnya gitu ya. Dan itu tuh kegiatan saya lagi mau ngantar si kakak yang udah mulai sekolah ya teman-teman. Bersyukur banget kemarin tanggal 11 Juli si kakak itu udah mulai sekolah, dan sekarang rutinitas tiap paginya itu bangun pagi jam 5 dan masakin menu sarapan sekalian buat saya dan pak suami juga, dan buat adeknya, dan buat bekal si kakak juga gitu ya teman-teman. Jadi setiap harinya tuh semenjak kakak sekolah harus masak, karena kan sebenarnya sih banyak banget yang jual pagi-pagi ya teman-teman, kayak makanan-makanan gitu, tapi saya kayak lebih memilih untuk memasak buat anak-anak kayak sayur gitu ya. Jadi tadi itu di video pertama itu permintaan anak saya buat dimasakin sayur seperti itu ya teman-teman. Jadi saya masakin aja mumpung dia mau. Dan itu tuh pulang dari antar si kakak, saya ajak dulu main sama anak saya yang cewek namanya Aira. Dan setelah main-main baru saya lanjut lagi dengan tugas saya yang lainnya. Dan tadi itu pas jemput, pas antar si kakak, saya sekalian beli buah ya teman-teman. Seperti biasa saya selalu stok buah di rumah, kalau habis langsung beli, habis langsung beli ya teman-teman. Jadi selalu usahakan setiap hari itu makan buah gitu ya teman-teman. Dan itu saya langsung rapiin di kulkas, dan setelah saya rapiin si buahnya yang di kulkas, saya langsung lipat si kreseknya biar langsung rapi gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak pada berantakan walaupun rumahnya jelek gitu ya teman-teman, tapi selalu rapi, dan kreseknya juga tetap saya simpan rapi gitu teman-teman. Jadi ya doakan juga ya teman-teman, saya pengen banget dari dulu untuk punya rumah sendiri yang minimalis aja itu saya udah senang banget gitu ya teman-teman. Jadi saya kayak suka banget dekor-dekor gitu loh teman-teman dari kecil, tapi sekarang saya belum, karena memang juga budgetnya kurang, terus kan bukan rumah sendiri juga, jadi saya tahan-tahan untuk kayak dekor-dekor, terus ya yang lain-lainnya gitulah ya teman-teman. Jadi sekarang masih bertahap ya teman-teman, namanya baru mengawali bahtera rumah tangga itu harus apalagi dari nol, jadi harus benar-benar bersabar, terus benar-benar kayak hidup hemat juga gitu ya teman-teman, gak yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi ada uang sedikit disisihkan buat masa depan, buat anak-anak juga gitu ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih, lebih suka juga di dalam rumah ketimbang yang namanya jalan-jalan ya teman-teman. Jadi saya dengan pak suami tuh nggak terlalu suka yang namanya jalan-jalan pergi ke sana ke sini, nggak terlalu suka, kayak lebih senang aja di rumah gitu teman-teman.
Tapi keluarnya itu pas ajak anak-anak main aja sebentar di luar gitu ya teman-teman, biar mereka nggak pada jenuh dan bosan di dalam rumah seperti itu. Mungkin sekedar ajak mereka berenang, ajak main-main di taman gitu-gitu aja sih, terus ajak di pantai gitu-gitu aja sih ya teman-teman. Jadi yang simple-simple aja, intinya anak itu happy dan mereka tuh menikmati gitu teman-teman. Jadi nggak yang terlalu mewah-mewah kesana kesini gitu ya teman-teman. Jadi menikmati aja bersama anak-anak. Dan itu tuh lanjut lagi dengan tugas saya tuh lagi lap-lap yang perlu dilap-lap, kayak meja TV, terus kulkas juga kayak ada bercak-bercak gitu ya teman-teman. Jadi saya lap-lap aja biar sekalian bersih dan rapi gitu ya. Jadi kalau diliatin juga bersih, enak dipandang juga gitu teman-teman. Makanya saya langsung lap-lap aja semuanya, terus meja kerjanya juga, meja untuk bikin roti juga. Mungkin hari Senin saya udah mulai bikin roti ya teman-teman, karena saya juga udah pulih total dan saya juga udah mau mulai bekerja karena udah lama banget juga nggak bekerja gitu ya teman-teman. Jadi saya langsung mulai aja melakukan segala aktivitas saya semuanya. Dan lanjut lagi itu tuh saya langsung bersih-bersih si wastafelnya ya teman-teman. Saya udah cuci piring juga, terus saya udah rapikan juga, jadi udah bersih dan rapi yang bagian pendapurannya ya teman-teman. Seperti itulah, walaupun sederhana yang penting selalu bersih dan rapi gitu aja sih ya teman-teman. Saya memang ngontrak terus usia pernikahan juga kurang lebih udah menuju 6 tahun ya teman-teman. Saya berumah tangga udah 6 tahun. Ya bersyukur banget bisa walaupun masih ngontrak tetap bersyukur ya teman-teman, tapi pastinya kita punya harapan untuk pastinya untuk punya rumah sendiri teman-teman. Dan itu dia ya teman-teman, saya lanjut lagi beberes si kamarnya si kakak, mumpung si kakak lagi sekolah gitu ya teman-teman. Jadi saya sibuk beberes aja gitu ya. Dan senang aja sih ya, anak aku Jello itu udah mulai sekolah. Nggak terasa ya teman-teman, udah mulai masuk TK, nggak terasa udah besar aja. Padahal baru-baru kemarin lahirnya, sekarang udah mulai sekolah aja. Jadi bersyukur banget sih buat semuanya. Selalu diberi kelancaran walaupun terkadang ada hal-hal yang membuat stres, tapi tetap bersyukur dalam segala hal, dikasih anak juga yang luar biasa gitu ya teman-teman. Dan lanjut itu tuh saya seperti biasa, saya kalau bersihin si kasurnya dari debu-debu pakai sapu ya teman-teman, biar benar-benar bersih si kasurnya seperti itu ya. Jadi saya langsung bersihin pakai sapu lidi aja. Seperti itu aja sih ya teman-teman, kegiatan saya selalu sama dengan setiap harinya. Saya berharap teman-teman gak pada bosan dengan video saya yang kurang lebih hampir sama setiap harinya gitu ya teman-teman. Setiap videonya kurang lebih hampir sama ya, memang seperti itulah kegiatan saya. Dan setelah saya beberes kamar, saya langsung sapu-sapu dan saya langsung pel aja gitu ya teman-teman. Dan setelah kering yang di bagian kamarnya, nanti saya akan pel yang bagian luarnya gitu ya. Jadi pas saya pel yang bagian luarnya itu di ruang tamunya, saya suruh anak-anak masuk di dalam gitu ya teman-teman. Nanti saya akan kasih karpet di lantai itu yang di depan lemari, biar mereka duduk dan main di situ aja. Jadi aman gitu ya teman-teman, mereka nggak pada main-main lari-lari di ruang tamu tempat saya pel, karena kan masih licin ya teman-teman. Jadi saya selalu seperti itu, kalau papanya nggak ajak mereka main di depan, di luar, saya langsung pel kamar sebelahnya dan mereka main di situ, dan saya tutup pintu gitu ya teman-teman. Saya hidupin kipas di dalam, jadi si ade bawa masuk mainannya di dalam kamar dan mereka main gitu ya. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa, biar daripada mereka pas saya pel di luar mereka lari-lari terus jatuh gitu ya teman-teman. Saya lebih menghindari itu. Jadi walaupun saya udah rapiin yang di kamar, tapi mereka tetap
saya kasih karpet yang bagian di lantainya, dan mereka tuh mainnya di lantai. Karena kalau udah rapi ini tuh si kakak nggak mau lagi berantakin kamar ya teman-teman, kecuali mau tidur baru dia mau naik di tempat tidurnya. Jadi kalau belum tidur tidur itu dia nggak mau berantakin kasurnya yang saya udah rapiin seperti itu ya teman-teman. Dan lanjut lagi itu tuh saya bersihin kamar yang utama, kamar pertama gitu ya teman-teman. Setelah yang kamar sebelahnya tadi saya udah rapi-rapi, udah bersihin si debu-debu pakai sapu lidi, terus udah sapu dan pel juga. Lanjut lagi saya bersih-bersih juga si kamar sebelahnya, dan saya juga pastinya bersihin pakai sapu lidi juga ya teman-teman, biar pada bersih dari si debu-debunya itu ya teman-teman. Seperti biasa lah ya, kalau anak-anak naik kasur pasti ada aja debu. Pasti kakinya nggak dilap dulu pas mau naik kasur gitu ya teman-teman. Kadang ingat, kadang lupa gitu ya teman-teman. Jadi saya selalu kalau beberes kamar itu harus bersihin pakai sapu lidi biar benar-benar bersih dari debu gitu teman-teman. Seperti itu aja sih ya, simple banget yang saya lakukan setiap harinya kalau beberes rumah ya teman-teman. Nggak yang terlalu wow banget, nggak yang gimana-gimana gitu seperti yang teman-teman lakukan. Saya simple-simple aja karena memang kan rumahnya juga simple banget. Jadi ya seperti itulah intinya, bersih dan rapi itu aja ya teman-teman. Dan itu dia kamarnya udah rapi versi saya, dan sekalian saya langsung sapu-sapu aja. Terus yang bagian bawah-bawah tempat tidur juga saya sapu dan juga saya pel gitu ya teman-teman. Biar nggak setengah-setengah kerjanya. Jadi saya langsung sapu yang bagian bawah lemari juga, terus di bawah dipannya juga saya sekalian bersihin seperti itu ya teman-teman. Seperti itu aja sih, dan langsung saya juga pel yang bagian kamar utama biar sekalian bersih dan rapi juga gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak bolak-balik lagi masuk kamar, karena nanti kalau saya bolak-balik masuk kamar, anakku pasti yang kecil itu ikutan naik di tempat tidur dan diberantain lagi gitu ya teman-teman. Dia tuh suka banget, nggak seperti kakaknya, kalau udah rapi ya udah nggak mau ganggu gugat lagi. Kalau si kakak suka ganggu-ganggu. Dan lanjut lagi, setelah kamar, dapur semuanya udah rapi, lanjut saya ke ruang tamu dan saya sapu-sapu, dan setelah itu saya pel ya teman-teman. Seperti itulah kegiatan saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu dukung video saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.